Perkenalkan, nama saya Mario Simanjuntak dengan NIM 28921700019 dengan prodi manajemen. Di sini saya akan menjawab soal-soal. Pertama itu saya akan menjelaskan tentang 4 asumsi dasar untuk preferensi individu. Yang pertama itu lengkap, maksudnya itu konsumen dapat membandingkan dan memperingkat semua kemungkinan kombinasi konsumsinya, misalnya antara kombinasi A dan kombinasi B dan sebaliknya. Dengan preferensi yang sama dimaksudkan konsumen akan memperoleh kepuasan yang sama dari kedua kombinasi tersebut. Yang kedua itu transkrip atau bisa disebut transitivity, di mana transkrip berarti jika seorang konsumen lebih menyukai A daripada B dan B daripada C, maka ia juga akan lebih suka A daripada J. Dengan kata lain, transkrip menekankan pada konsisten konsumen. Yang ketiga itu banyak lebih baik daripada sedikit, maksudnya itu barang diasumsikan selalu dibutuhkan, sehingga konsumen selalu lebih menyukai banyak barang daripada sedikit barang. Yang keempat itu tingkat substitusi marginal yang menurun, di mana ketika konsumen mendapatkan lebih banyak barang X, jumlah barangnya yang dikorbankan untuk mendapatkan barang X makin menurun. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa kurva indiferensi tidak saling berpotongan, dikarenakan setiap kurva indiferen bersifat konsisten dalam menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda, atau tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama dari kurva yang berbeda. Lanjut ke soal berikutnya, mengapa tingkat substitusi marginal dua barang harus sama dengan rasio barang tersebut agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimal? Dikarenakan jumlah barang yang tersedia dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang lain. Agar mencapai kepuasan maksimal, indiferensi kurva harus bersinggungan budget line. Slope budget line adalah Px per Py atau disebut rasio barang harga kedua. Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan istilah ceteris paribus? Ceteris paribus merupakan frasa Latin yang memiliki makna menahan hal-hal lain tetap konstan dan sering diterjemahkan dalam kondisi konstan yang sama. Lanjut ke soal berikutnya. Apa perbedaan fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang? Kalau jangka pendek itu merupakan suatu jangka waktu di mana sebagai faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Sedangkan jangka panjang yaitu merupakan sebuah waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Lanjut ke soal berikutnya. Mengapa produk marginal dapat meningkat dan kemudian menurun dalam jangka pendek? Dikarenakan pasar tenaga kerja sangat bergantung pada luas dan sempitnya kegiatan produksi. Jika jumlah produksi sedikit, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga sedikit, dan jika produksi banyak, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak. Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan kurva Isokun dan dapatkah disebut kurva Isokuan memiliki kemiringan ke atas? Kurva Isokun adalah kurva yang menunjukkan semua input produksi yang mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Iso berarti sama dengan kuan, berarti kuantitas, dan kurva Isokuan tidak memiliki kemiringan ke atas karena kurva Isokuan berbentuk cembung. Kurva Isokuan tidak boleh menyentuh sumbu X atau Y pada grafik. Lanjut ke soal berikutnya. Asumsikan kurva permintaan dan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Permintaan QD sama dengan 1600 dikurang 225P. Sedangkan penawaran QS sama dengan 440 ditambah 160P. Hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian tersebut. Nah, caranya itu QD sama dengan QS, di mana QD itu 1600 dikurang 125P sama dengan 440 ditambah 165P. Nah, hasilnya adalah 1160 sama dengan 290P. Nah, P sama dengan 4 nya itu dihasilkan dari 1160 dibagi 290 sama dengan 4. Q sama dengan 1100. Lanjut ke soal berikutnya. Hitunglah price elasticity of supply dan price elasticity of demand pada saat keseimbangan, di mana elastisitas harga I demand sama dengan 1 per slope QD dikali P per Q, di mana sama dengan minus 125 dikali 4 per 1100 sama dengan 0,45. Inelastis pada saat keseimbangan awal kenaikan 1% harga akan mengakibatkan penurunan permintaan pertanian sebesar 0,45. S supply sama dengan 1 per slope QS kali P slash Q sama dengan 165 kali 4 per 1000 sama dengan 0,6. Inelastis
drastis. Pada saat keseimbangan awal, kenaikan 1% harga akan mengakibatkan kenaikan penawaran pertanian sebesar 0,6%. Lanjut ke soal berikutnya, jelaskan arti price elasticity of supply dan price elasticity of demand yang Anda peroleh apabila pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian per unit di pasar menjadi sebesar 45 perak atau 4,5 perak. Apakah dampak terhadap keseimbangan pasar? Pertama itu kita mencari subsidi harga menjadi 4,5, di mana QD sama dengan 1.600 per 125 P, di mana P tadi 4,5, 1.600 dikurang 125 per 4,5, QDS sama dengan 1.037 per 0,5. Kenapa dihasilkan dari 1.037? 1.600 dikurang 125 nya dulu dikali 4,5, jadi hasilnya itu 1.037,5. IS sama dengan 440 ditambah 165 P. Nah kan tadi P nya 4,5, jadi 440 ditambah 165 nya dikali 4,5 dulu, jadi hasil dari 440 ditambah 165 P itu 1182,5. Lanjut ke soal berikutnya. Akibat dari kebijakan pemerintah tersebut harga menjadi lebih tinggi sehingga dalam jangka pendek terjadi excess supply atau surplus. Tidak terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran dengan harga yang lebih tinggi yaitu sebesar 4,5. Nah, soal berikutnya itu hitung berapa besar excess supply atau excess demand dari pakaian yang terjadi akibat kebijakan pemerintah tersebut, di mana besarnya excess supply adalah QS dikurang QD sama dengan 1182,5 dikurang 1037,5 sama dengan 145. Dari total 1182,5 pakaian yang ditawarkan, terdapat 145 pakaian yang tidak memiliki permintaan. Nah, lanjut ke soal berikutnya. KPI kolom kosong tabel di bawah ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jelaskan the law of diminishing return, dimana saya mengisi dengan input tenaga kerja langsung 1, total outputnya 1100, margin produk 400, average projectnya 700. 2, input tenaga kerjanya 2, total outputnya 2100, margin produknya 550, average produknya 600. Yang ketiga, input tenaga kerjanya langsung 3, total output 3100, margin produk 700, average produk 500. Input tenaga kerja 4 langsung 4, total output 2100, margin produk 550, average produk 400. Input tenaga kerja langsung 5, total output 1000, margin produk 400, average produk 300. Di mana the law of diminishing returns adalah produksi yang terjadi penurunan hasil produksi ketika salah satu faktor produksi yang ditambah. Tabel tersebut menunjukkan pada awal penambahan tenaga kerja menyebabkan peningkatan total produksi, namun saat tenaga kerja ketiga mau ke 4 ditambah menjadi 4, hasil produksi justru berkurang dari 3100 ke 2100. Hal itulah yang dinamakan the law of diminishing returns. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.